Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Saya selaku Galbi Hazik yang memiliki channel Sutradara Galau di sini, dan juga saya akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan belakangan ini, atau yang terjadi belakangan ini lebih tepatnya. Jadi kemarin itu sempat viral masalah ada seseorang yang membakar daripada kitab Risalah Qusyriyyah dan juga tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah. Dan bagaimana tanggapan saya sebagai orang yang memang kerap kali membahas mengenai kitab-kitab kuning dan juga kitab-kitab yang tentunya masih berkaitan dengan ilmu pesantren pastinya. Ya, agak disayangkan banget kenapa hal itu bisa terjadi di Indonesia, yang mana Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki jumlah umat muslim terbanyak tentunya di dunia. Oke, balik lagi ke dalam pembahasan bagaimana tanggapan saya sebagai ketua PAC GP Ansor Ciamas menanggapi hal tersebut. Jadi mengutip dari pendapatnya Gus Zahrawardi di sini yang pernah saya tonton videonya mengenai hal tersebut, tindakan apa yang beliau lakukan. Jadi ada beberapa anggapan, pastinya tentunya hal itu terjadi atau sesuatu tersebut kenapa bisa terjadi, karena salah satunya adalah bentuk atau suatu motivasinya itu muncul dari doktrin yang mengatakan bahwasanya kita itu harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Salah satunya mungkin seperti itu. Jadi mereka itu atau golongan tersebut beranggapan bahwasanya untuk mempelajari kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama yang dengan keilmuannya yang luar biasa itu, mereka menganggap bahwa hal tersebut itu sebenarnya bisa juga dilakukan oleh orang-orang awam pada umumnya. Akan tetapi mereka tidak berpikir nanti ke depannya itu akan melahirkan berbagai macam pentafsiran. Tiap orang itu kan pasti punya pentafsiran masing-masing terhadap Al-Quran. Entah itu saya maupun kalian ataupun teman-teman yang lain, itu pastinya memiliki pentafsiran yang berbeda terhadap redaksi Al-Quran. Ketika kita sama-sama membaca satu ayat yang sama, mungkin saya sendiri punya pentafsiran yang berbeda. Teman saya juga punya pentafsiran yang berbeda, dan juga kawan-kawan yang lain juga dan sahabat-sahabat yang lain pastinya punya pentafsiran yang berbeda. Hal ini akan mengakibatkan kalau untuk dalam permasalahan ubudiyah itu nanti umat Islam itu tidak memiliki identitas terhadap ibadahnya itu sendiri. Contohnya mungkin karena mereka mentafsirkan ayat sholat sebagaimana mereka kehendaki, akhirnya nanti akan mengakibatkan kita memiliki ribuan banyak cara untuk melakukan yang namanya sholat. Belum lagi yang namanya untuk mentafsirkan Al-Quran itu memang bisa dibilang sangat sulit. Kenapa sangat sulitnya? Ya karena Al-Quran itu memang diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang yang ingin mentafsirkan Al-Quran sudah selayaknya, bahkan memang sepantasnya, dan itu memang suatu keharusan untuk mempelajari bahasa Arab atau gramatika bahasa Arab itu sendiri, mulai dari ilmu nahunya, sorofnya, terus ada lagi ilmu balaghah, bayan, mantik, dan lain sebagainya. Salah satu hal saja, contohnya seperti yang terjadi di dalam masyarakat kita saat ini, itu ada yang namanya orang-orang itu kan kalau ketika ingin melakukan ibadah sholat itu pastinya memang diwajibkan untuk melaksanakan wudhu. Akan tetapi metode wudhu, syarat-syarat wudhu, rukun-rukun wudhu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tentunya itu berbeda dengan mazhabnya Imam Hanafi atau pendapatnya Imam Hanafi. Imam Hanafi sendiri pun punya tata cara sendiri dan pastinya berbeda dengan apa yang biasa dilakukan oleh Imam Maliki. Imam Maliki pun sama demikian memiliki tata cara wudhu yang berbeda, meskipun nanti ada kesamaan dengan praktek wudhu daripada Imam Hambali. Kenapa bisa berbeda seperti ini? Padahal kalau kita ingin melihat redaksi daripada ayatnya itu sama. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir. Nah, ulama di sini berbeda pendapat tentang masalah wawunya. Kenapa bisa berbeda? Karena huruf wawu di situ, kalau kita memandang daripada ilmu gramatika bahasa Arab,
huruf waw itu memiliki faedah limutlaqil jam'i. Artinya memang tidak ada berurutan di dalamnya. Contohnya seperti lafaz Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amar. Dari kata seperti itu orang menginformasikan bahwa kedatangannya Zaid dan Amr ini tidak berurutan. Entah itu bisa Zaid duluan, kemudian Amr. Entah itu kemudian Amr datang duluan, baru kemudian Zaid. Atau limutlaqil jam'i, dua-duanya datang secara bersamaan. Itu tidak ada tidak ada ketentuan dan tidak ada kriteria khusus. Oleh karena itu, ulama-ulama mentafsirkan ayat tersebut. Ada sebagian yang mentafsirkan bahwasanya ketika wudhu itu tidak wajib untuk berurutan. Tidak wajib dari muka terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan wudhu dengan membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, dan juga membasuh kedua kaki. Ada ulama yang mengatakan itu tidak termasuk rukun, tertib itu tidak termasuk rukun. Akan tetapi pada umumnya karena di Indonesia sendiri itu mazhab Syafi'i, ya maka kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu harusnya berurutan ketika wudhu. Seperti contoh, kita wudhu ya berarti rukunnya itu ya muka dulu, kemudian dilanjut dengan membasuh kedua tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Perdebatan belum selesai di situ saja untuk permasalahan wawunya itu sendiri, karena memang nanti di akhir ayat tersebut itu ada pembahasan mengenai wamsahu biruusikum wa arjulikum. Ada yang membacanya wa arjulikum, ada yang membacanya wa arjulakum. Bedanya seperti apa? Kalau memang dibaca wa arjulakum, berarti kaki di sini itu wajib untuk dibasuh. Akan tetapi kalau memang dibacanya wa arjulikum, itu nanti dimaktufkan kepada lafaz biruusikum, yang mana nanti akan memberikan dampak atau mengakibatkan bahwasanya untuk kaki itu cukup untuk diusap. Jadi contohnya seperti tangan saya ini basah, kemudian saya usapkan kepada kaki, itu sudah memenuhi rukun daripada wudhu. Akan tetapi kalau memang lafadznya itu wa arjulakum alias dibaca nasab, ya berarti nanti dampaknya ya kewajibannya itu membasuh, bukan mengusap. Hal ini banyak sekali perdebatan di kalangan para ulama, banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Segitu ulama saja yang punya kapasitas keilmuan yang hebat, yang mumpuni, dan mereka tentunya memahami betul teks redaksi yang ada di Al-Quran dan hadis. Itu saja melahirkan pendapat yang berbeda. Apalagi orang awam dengan mudahnya mengatakan mari kita kembali ke Al-Quran dan hadis dengan semena-mena tanpa ilmu yang mumpuni, modal terjemahan doang. Bayangkan memberikan dampak kayak gimana nanti kepada umat muslim pada saat ini. Dan tentunya agak disayangkan juga, kembali lagi ke topik yang awal, agak disayangkan juga kenapa mereka membakar kitab tersebut ya, padahal kitab-kitab itu memang termasuk kalau di dalam lingkungan forum Bahsul Masail, kitab Risalah Qusyairyah dan juga Tafsir Ibnu Katsir itu bisa disebut sebagai salah satu kitab yang memang dianggap sebagai kitab mu'tabar seperti itu. Jadi hemat saya untuk kedepannya, mungkin bagi kalian-kalian yang punya pemikiran mari kita kembali ke Al-Quran dan kembali ke hadis, silahkan kembali, akan tetapi melalui guru yang bersanad dengan cara yang bagus dan juga tujuannya yang bagus. Yang pasti nih, itu harus punya guru, jangan sampai tidak memiliki guru. Karena dari mana kita bisa memahami teks daripada Al-Quran dan hadis kalau memang kita sendiri tidak memiliki guru? Tentunya gurunya yang pasti harus memiliki sanad yang jelas. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari channel YouTube Sutradara Galau kali ini. Saya selaku Ketua PACGP Ansor Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, turut berterima kasih atas partisipasi Anda dalam menonton video ini. Salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.